Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyadi dengan STB 162440. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas final saya. Pertama itu konsep cloud computing. 1. Infrastruktur AS as Service. Nah, infrastruktur AS as Service yaitu konsep dasar yang pertama kali keluar dan implementasi IaaS. Ini banyak dikerjakan dalam pemakaian atau penyewaan jaringan untuk akses internet dan lainnya. Yang kedua, platform as service. Konsep dasar dari platform as service atau biasa disingkat dengan PaaS ini hampir sama dengan yang pertama. Hanya saja perbedaannya hanya terletak pada pemakaiannya saja. PaaS dipakai dalam operation system dan infrastruktur pendukungnya. Yang ketiga, software as service, yaitu konsep dasar cloud computing yang terbaru dan lebih utama dari konsep dasar sebelumnya karena dibantu dengan perangkat lunak dan aplikasi khusus. Kemudian cluster computing. Nah, cluster computing adalah sekumpulan komputer yang terhubung dalam satu jaringan komputer yang digunakan untuk mengerjakan suatu persoalan komputasi secara paralel dengan data yang sama, umumnya berada pada satu jaringan komputer tersendiri, dan setiap komputer saling mempercayai komputer lainnya. Penggunanya menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki dan diharapkan dapat membantu atau membuat semua komputer bekerja sesibuk mungkin. Banyak komputer atau jaringan pengamanan minimal, penggunaan maksimal, bisa dikatakan seperti jaringan yang digunakan pada suatu perusahaan yang ada server, kemudian ada user yang bisa saling mengakses untuk mempermudah pekerjaan dari pegawainya. Selanjutnya, grid computing. Grid computing adalah sekumpulan komputer, bisa juga sekumpulan komputer cluster yang terhubung satu dengan yang lainnya melalui internet dan jaringan yang luas. Umumnya berada pada beberapa jaringan sendiri, dan tiap komputer atau cluster memiliki metode pengamanan sendiri yang harus dimiliki oleh komputer lainnya untuk dapat berinteraksi. Penggunanya menggunakan seluruh sumber daya yang dimilikinya dan diharapkan dapat membuat semua komputer bekerja sesibuk mungkin. Banyak komputer, banyak jaringan, internet, penggunaan maksimal. Nah, contoh dari grid computing atau komputer yang sangat luas ini, yang saling berhubungan dengan jaringan internet, semisal saling berkomunikasi dari jarak jauh, dari kota satu dengan kota kedua, menggunakan jaringan internet atau telekomunikasi seperti menelpon atau bersosialisasi dengan aplikasi sosial lainnya. Nah, cloud computing adalah sekumpulan komputer, bisa juga sekumpulan komputer cluster yang terhubung satu dengan lainnya melalui internet atau satu jaringan komputer. Umumnya berada pada satu jaringan sendiri dan tiap komputer mempercayai komputer lainnya. Penggunaan menggunakan sebagian dari sumber daya yang dimilikinya dan diharapkan untuk tidak sampai membuat semua komputer bekerja dengan sibuk. Banyak komputer, satu jaringan, pengamanan minimal, kemudian penggunaan minimal. Di sini seperti menggunakan sistem server lokal. Nah, cuma mengandalkan satu bisa dengan satu jenis kelas IP, bisa dengan berbeda dengan menggunakan router yang saling berhubungan, dan ini tidak mencakup wilayah luas atau meluas. Nah, komputasi hijau atau green computing adalah satu cara atau metode dalam ruang lingkup penggunaan komputer dan perangkat IT lainnya untuk menghemat energi, mengurangi pemanasan global, maupun pencemaran lingkungan. Dalam komputasi hijau lebih mengacu pada komputasi yang ramah lingkungan. Tujuan komputasi hijau sama dengan gerakan Go Green,
pada umumnya, yaitu mengurangi penggunaan bahan berbahaya. Secara sederhana, public cloud merupakan layanan cloud computing yang bisa kita gunakan sehari-hari. Contohnya adalah soal media seperti Twitter, Facebook, internet, Instagram, dan lain sebagainya. Email gratis yang kerap kita gunakan seperti Gmail atau bahkan Yahoo juga menggunakan layanan ini. Jadi, sesuai dengan namanya, public cloud merupakan layanan cloud computing yang bisa digunakan oleh publik dan masyarakat luas. Hanya saja, tidak semua penyedia layanan dapat menjamin keamanan data kita. Jadi harap berhati-hati. Tidak hanya itu, public cloud juga sangat bergantung dengan koneksi internet. Ketika kita tidak terhubung dengan internet, maka kita tidak bisa menggunakan layanannya. Nah, public cloud ini sebagai media untuk umum, semisal Facebook, Twitter, Instagram, dan media lainnya, asalkan terhubung dengan internet. Perbedaan dengan public cloud yang dapat digunakan oleh masyarakat luas, private cloud. Nah, apa itu private cloud? Private cloud ini hanya bisa digunakan untuk sekelompok orang saja. Jadi, private cloud merupakan layanan cloud computing yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan internal dan sebuah organisasi atau perusahaan. Private cloud ini bisa digunakan oleh karyawan untuk menunjang aktivitas perkantoran setiap harinya. Contoh layanan berupa SaaS atau web application internal, SharePoint, mail server internal, database server, PaaS untuk sistem operasi, web server, framework, database, dan juga IaaS untuk virtual machine. Mengingat layanan cloud computing ini sifatnya private, tentu keamanan datanya pun lebih terjamin, hanya saja butuh biaya besar untuk merawat infrastrukturnya agar tetap berjalan optimal. Selanjutnya, apa itu hybrid cloud? Nah, hybrid cloud, kita sudah mengenal apa bedanya antara public cloud juga private cloud. Lantas bagaimana dengan hybrid cloud? Nah, berbeda dengan dua layanan sebelumnya yang bekerja sendiri-sendiri, hybrid cloud justru merupakan gabungan antara public cloud dan juga private cloud. Jadi cara kerjanya adalah user untuk pemilik layanan ini bisa membagi bagian bisnis mana yang dijalankan dalam public cloud dan bagian bisnis mana yang harus berada di private cloud. Tentu layanan ini cukup menguntungkan karena sifatnya fleksibel, terintegrasi, dan tetap terjamin keamanannya. Hanya saja karena layanan ini menghubungkan antara dua sistem cloud, maka infrastruktur yang digunakan pun harus diperkirakan secara matang. Community cloud. Nah, apa itu community cloud? Community cloud merupakan model development pada cloud computing yang dibangun oleh suatu atau beberapa buah komunitas. Komunitas yang terhubung biasanya memiliki tujuan, visi, dan misi yang sama. Misalkan saja dalam contoh ini komunitas sistem operasi Linux dan aplikasi-aplikasi open source dari berbagai kota atau daerah di Indonesia. Komunitas dalam hal ini mencakup instansi, organisasi, lembaga, maupun suatu kelompok tertentu, sehingga dapat juga community diimplementasikan. Community cloud untuk pemerintahan daerah Jawa Barat, community cloud untuk kepolisian Republik Indonesia, dan lain-lain, yang tentunya akan memberikan dampak positif terhadap lembaga dan instansi bersangkutan. Community cloud dapat dikaitkan mirip dengan private cloud, di mana penggunanya terbatas untuk komunikasi bersangkutan saja, namun dalam penerapannya, penyediaan layanan community cloud tidak selalu di dalam ranah private atau internet, tapi juga di ranah publik, bahkan memberikan akses pada publik, masyarakat, orang lain selain komunitas bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan dari komunitas yang bersangkutan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang contoh hybrid cloud. Hybrid cloud